Asrama Mahasiswa, I Kabupaten Paniai Sekota Studi Nabire kegiatan berlangsung seminar sehari. Alamat, Jalan Kelapa 2 Kalibobo. Moto, satu hati, satu tujuan membangun masa kini dan masa depan. Tema, satu cinta dalam satu honai tanpa perbedaan. Subteman, melalui seminar penerimaan penghuni baru, sehati sepikir dan tujuan dari honainya sendiri dalam Kristus Yesus. Materi 2. Adaptasi lingkungan. Materi 2. Pola pikir asrama. Materi 3. Surat menurat. Akan dimulai Nabire 11 Oktober 2024. Kesempatan seminar penerimaan penghuni baru pada tahun 2024. Kita langsung masuk ke slide berikut. Yang berikut lembaran pendahuluan. Jadi adaptasi merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan lingkungan yang ada. Jadi adaptasi lingkungan itu sangat penting bagi manusia dan alam. Tetapi kita lebih fokus bicara tentang bagaimana manusia itu mengadaptasi dengan lingkungan yang baru. Adaptasi ini dilakukan oleh makhluk hidup termasuk manusia di bumi, karena setiap lingkungan di bumi memiliki karakteristik sendiri. Jadi kita itu ada ciri atau perbagian-perbagian. Seperti kita manusia punya pikiran, punya pola pikir. Itu yang kita akan digunakan pada dimana kita mengadaptasi lingkungan yang baru itu. Terus slide berikut, lingkungan sebagai penentu adaptasi. Adaptasi menjadi suatu hal yang sering dilakukan individu ketika memasuki lingkungan yang baru. Adaptasi juga memerlukan kemampuan individu untuk memahami tingkah laku yang berbeda dari individu lainnya. Jadi kita mengadaptasi lingkungan baru, itu kita tidak boleh kebijakannya sendiri. Nah, jadi kita ikuti dia punya budayanya seperti apa, terus normanya seperti apa, dan kita ikuti maunya orang lain supaya kita saling menjaga kesatuan. Nah, di mana kita mengadaptasi lingkungan baru itu. Nah, dalam proses adaptasi ada beberapa lingkungan yang dapat menjadi penentu seseorang yang dapat beradaptasi dengan baik. Jadi nanti kita lebih fokus ke yang pertama itu kita akan melihat dan sebentar itu di tempat kota studi. Itu yang pertama. Nanti terus yang kedua kita akan melihat di tempat tinggal kita atau di asrama. Terus yang ketiga itu kita akan melihat di kampus. Terus yang berikut itu kita akan melihat di gereja. Terus setelahnya itu kita akan melihat di mana kita beradaptasi di organisasi. Itu selain yang lengkapnya kan berikut. B. Pelajari budayanya. Yang tadi kita bilang mempelajari budaya tempat baru. Itu yang pertama tadi tempat kita studi atau pembelajaran perguruan tinggi. Nah, jadi yang pertama itu program studi atau jurusan. Nah, penyesuaian diri itu yang pertama itu kita harus dipilih atau termasuk memperbanyak teman senior atau teman seprodi. Ini pandangan secara kota studi. Jadi kita harus cari di kota studi itu seteman atau senior dan seprodi. Agar supaya dari situ kita membangun relasi-relasi tentang kita punya jurusan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu bersosialisasi dengan teman yang diandalkan. Jadi kalau kita mau berteman, itu kita dilihat dulu temannya. Apakah dia akan membawa saya ke lebih arah jauh, atau apakah dia akan memutuskan saya punya, maksudnya tujuan atau saya punya perjuangan. Kita harus bersosialisasi itu. Kita harus andalkan teman kita itu ada dua yang tadi saya ada sempat sebut. Yang memberikan harapan palsu dan yang akan memberikan harapan yang jelas. Nah, itu. Terus yang ketiga itu rekreasi atau mengapresiasi dan nikmati daerah perantauan. Karena memiliki lokasi pasti memiliki lingkungan yang masing-masing. Jadi kita sebelum daripada merekreasi ke tempat sesuatu,
itu kita harus tahu dia punya budaya normanya. Kita harus temani dengan senior yang ada, supaya mudah kita tidak dijebak. Nah, dari situ yang tadi kita sempat bilang harapan palsu akan muncul di situ. Nah, terus yang keempat itu mengeksplorasi tempat yang dapat memenuhi kebutuhan. Jadi kita pastikan. Nah, kalau setelahnya itu misalnya kalau saya rekreasi banyak tempat, itu saya banyak keuangan yang akan keluar. Terus itu tidak menguntungkan juga ada, menguntungkan juga ada. Jadi kita kembali ke itu di mana kita melihat atau jalan atau mencari di mana kita bisa mendapatkan nafkah, atau kita mencari misalnya usaha, borongan kerja. Mungkin saya buat ini itu nanti saya dapat berkat atau tidak, itu di situ. Terus yang berikut B adalah tempat tinggal kita di asrama. Dan di asrama ini yang paling penting sekali itu jaga kesehatan. Mengadaptasi diri pada lingkungan dan cara baru bukan berarti mengabaikan rutinitas yang biasa dilakukan. Jadi rutinitas itu dikembali kepada konsumsi. Nah, jadi sebelum kita beraktivitas harus kita sarapan pagi, sarapan siang dan malam. Dan setelah itu kita harus ada olahraga pagi, misalnya siang atau sore. Itu lebih penting. Nah, karena kesehatan itu lebih penting dari yang lain. Kalau misalnya kesehatan kita terganggu, maka di mana kita mau apa yang kita sudah pikir ke sana, saya akan mencapai atau saya akan berjuang ini, itu dia akan putus. Dari itu kesehatan kita bisa kembali ke kampung. Jadi soal kesehatan kita mandi harus pakaian kita harus bersih. Terus yang kedua itu memiliki teman atau sebaya kita. Ini merupakan salah satu faktor kunci untuk mempertahankan hidup di tempat baru. Jadi kita di sini lebih bersyukur karena kita punya kalau senior ada, teman ada, pokoknya semua sudah serba lengkap. Jadi intinya bagaimana cara untuk saya mendekat dan membangun relasi dengan mereka. Kalau misalnya kita tidak relasi dengan baik di asrama, kita pikiran itu akan buang. Cari teman di luar terus. Kita tidak akan tabah di tempat. Jadi kita penghuni intinya itu saling jaga. Kita saling relasi sama-sama. Itu supaya kita tidak keluar begitu. Terus yang berikut 3 itu malu bertanya sesaat di jalan. Jadi begini, kalau kita pikir hal itu penting, berarti kita harus tanya banyak. Kalau memang itu tidak penting, tidak boleh. Tetapi dia punya dampaknya apa positif dan negatifnya. Kalau kita yang lebih banyak tanya, ya beruntung kita tambah bekal ilmu, pengalaman dari mereka tentang apa saja. Terus habis itu kalau kita malu bertanya, sesaat di jalan, jadi tanya-tanya. Itu yang B. Terus yang kecil itu di kampus. Kenali lingkungan kampus. Misalnya dia punya peta kampusnya seperti apa, terus letak dia punya diri atau fakultasnya itu seperti apa, terus fasilitas kampus itu seperti apa-apa begitu. Nah, dari situlah kita mengembangkan. Nah, terus yang kedua itu memahami peraturan kampus. Dan kita sebagai mahasiswa kita harus tahu dia punya peraturan atau tata tertib yang ada di situ, agar supaya berjalan dengan kuliah kita itu lancar, dia tidak ganggu apa-apa. Karena banyak putus itu karena lingkungan juga ada. Mungkin kita salah beradaptasi, lingkungan ada. Terus yang berikut ketiga itu ikuti kegiatan kampus, misalnya seperti ospek, terus UKM ya. Unit kegiatan mahasiswa seperti misalnya kalau misalnya di situ ada BEM, kita harus gabung di BEM. Kalau senat misalnya AMJ
baca ARJ di situ. Misalnya ada diskusi-diskusi, misalnya teman-teman angkatan di situ, misalnya dari ketua tingkat mengarahkan kita ikuti saja di situ. Karena itu salah satu kegiatan kampus atau pengembangan. Terus yang keempat itu jalin hubungan sosial. Nah, itu sangat penting sekali, berinteraksi dengan dosen, teman, dengan senior. Nah, itu sangat penting sekali. Dan yang kelima itu perbanyak membaca artikel dan jurnal ilmiah. Hal ini memudahkan pemahaman terhadap materi perkuliahan. Jadi kalau kita misalnya baca-baca artikel tentang kita punya jurusan dan lain-lain, itu pada saat kita menghadapi dengan materi-materi yang disampaikan oleh dosen, itu kita mulai disesuaikan. Jadi lebih dulu kita sudah tahu. Nah, itu di situ. Terus yang berikut deh, gereja. Nah, gereja itu sangat penting untuk kita mengadaptasi. Jadi yang pertama itu menyapa orang yang duduk di sebelah kita. Ini mahasiswa tidak langsung duduk, buru-buru duduk dengar langsung pulang saja. Itu tidak baik. Itu etika tahu tidak kesopanan yang kita secara kita tampilkan kepada orang lain. Nah, saat kita beribadah. Jadi kalau kita masuk sebangku kita, mungkin depan atau belakang yang di samping itu dapat selamat hari Minggu Bapak, Mama, Kakak, adik itu harus disampaikan. Terus yang kedua itu kita cari tahu petugas pelayanan. Misalnya ada petugas ini pelayanannya bagus, berarti saya harus seperti dia. Berarti kita harus cari dia, ambil pengalaman dari dia. Nah, bagaimana cara untuk saya mendekatkan dia? Itu yang kedua. Terus yang ini organisasi. Organisasi sangat. Kita harus bedakan mana yang lebih senior dan mana yang teman. Karena begini, kalau kita tidak bedakan, hanya semua senior punya struktur penasihat sampai di bawah, itu jadikan teman. Kita mau dapat pengalaman di mana? Kita mau ilmu di mana? Jadi intinya itu kita bedakan saja. Itu sadar dan tidak sadar, senior atau orang tua itu, ini suatu saat saya akan memberikan. Karena dia itu harga, hormati saya. Itu salah satu kunci atau keterobosan yang kita juluki hatinya senior-senior itu. Waktu yang pas-pas mereka akan memberikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu saling memahami sesama kami insan. Di dalam organisasi itu kita itu semua manusia, tapi intinya itu kita jaga perasaan untuk saling memahami antara misalnya hubungan secara horizontal dan vertikal yang ada di organisasi itu. Mungkin materi singkat sampai di sini. Dan waktu selanjutnya ke moderator. Oke, paparkan materi kita lalui bersama untuk berikut kita masuk pada sesi tanya, yaitu sesi tanya kepada mahasiswa baru. Di sini narasumber siap untuk menjelaskan apa yang tanya dari anggota baru, tapi saya mungkin saya pilih 5 orang saja, 5 orang. Salah. Satu orang salah, semua salah. Kalasma? Kalasma? Aspan? Aspan? Studi Nabire. Alamat Jalan Kelapa 2 Kalibogo. Moto
Satu hati, satu tujuan membangun masa kini dan masa depan. Tema, satu cinta dalam satu honai tanpa perbedaan. Subtema, melalui seminar penerimaan penghuni baru ini, sehati, sepikir, dan tujuan honainya sendiri dalam Kristus Yesus. Teks Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Seminar kita telah selesai. Nabire 11 2024 seminar kita telah selesai.